yang tadi sudah dipaparkan sama Ibu Menteri yang terhormat itu sangat-sangat benar. Mohon maaf kepada bapak-bapak pengusaha atau sekalian. Yang tadi dipaparkan disampaikan Ibu Menteri, bagi saya sangat-sangat setuju, sangat-sangat sepakat. Itu memang dari dulu saat dulu seperti itu. Jadi seperti kita selaku orang buruh nggak selalu dibohongi dan dibohongi sama pemilik. Itu sangat betul, sangat betul sekali bagi saya. Untuk saya simak yang tadi, memang kemauan saya seperti itu, biar Ibu Menteri bisa meluruskan secepat mungkin, bisa meluruskan aturan-aturan yang ada yang sudah kita alami. Kita sebagai orang buruh, kita nggak mau berpihak manapun. Tujuan kita demi kenyamanan orang buruh, seperti inisiatif dari Ibu Menteri yang terhormat, bagi saya sangat-sangat sepakat. Seperti itu. Tapi mohon maaf, ada sedikit sambutan dari Ibu Menteri yang pertama, dari Ibu Menteri yang terhormat yang pertama yang telah simak, terutama menuju ke pihak pemilik untuk menekan pemilik. Harusnya bisa bahwa dari pemiliknya itu bisa bahwa bisa menyadari demi kemajuan negara. Mungkin mau diambil income-nya untuk memajukan negara atau mengembangkan negara bersama-sama. Itu pasti. Harusnya seperti itu harusnya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Nah. Yang saya alami dari dulu sampai sekarang itu selalu berpihak dengan pemilik. Ya. Apalagi tadi dipaparkan dari Ibu Menteri, selalu dibohongi. Intinya seperti itu punya. Intinya Bu Menteri dibohongi kepada pemilik. Mohon cepat-cepat diluruskan. Makanya saya sebagai selaku kaum buruh, orang buruh, secepatnya permintaan dan permohonan saya sesuai dengan harapan saya. Sebagai orang nelayan, yang pertama mungkin materi yang sudah disampaikan teman-teman saya, poinnya dari perizinan. Yang keduanya dari WPP, memperluas WPP, dan yang ketiga kenyamanan dalam kinerja kita di lapangan. Seperti itu. Urusan masalah dokumen maupun perizinan saya serahkan kepada pemilik, kepada Ibu Menteri. Yang tadi Ibu Menteri sampaikan, kalau nelayan jangan bersangkut-paut sama Ibu Menteri. Kalau memang betul-betul seperti itu kita jalani. Tapi kita mau-mauan sama siapa kalau nggak Bu Menteri? Saya pernah ketemu Pak Dirjen kemarin tanggal 26 bulan 6. Aspirasi atau materi yang disampaikan itu mungkin sama dengan ini, miripnya sama, tapi nggak ada tembusan, nggak ada kabar, nggak ada kepastian. Mungkin saja dari Pak Dirjen seperti itu, nanti tinggal amanat atau mandat dari Ibu Menteri. Jadi kita mau-mauan sama siapa kalau nggak sama Ibu Menteri? Ibu Menteri yang terhormat, mohon kebijaksanaannya. Mungkin penyampaian saya seperti itu. Barangkali ada yang kurang berkenan atau ucapan yang kurang sopan sama Bu Menteri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pursain 100 GT setahun pendapatannya 50 ton, ya pasti bohong, kan tidak mungkin. Makanya itu loh, harus seperti ini. Kapal Pursain 70 GT saja paling sedikit sia-sianya setahun 600 ton. Ini kapal Pursain 100 GT ke atas, tangkapannya cuma 50 ton. Ada yang malah laporannya 20 ton, 10 ton setahun. Gimana? Bukan mungkin tidak sesuai dengan logbooknya jadi bikin bohong. Gimana? Itu yang saya permasalahkan. Selama itu tidak diselesaikan, saya ini juga malas ngurusin ini permintaan Bapak tadi. Saya sangat mengerti persoalan ini. Negara tidak pikir ini salah, tetapi Anda juga salah sebagai pengusaha berbohong terus. Itu persoalannya. Persoalan lebih besar lagi, negara ini kepalanya banyak. Di pemerintahan tuh ada yang pro ini, pro itu, pro sana.
Kalau saya tidak bisa bawa Nilo hasil daripada kapal Indonesia begini banyak, tidak perlu kapal asing jalan lagi. Tapi mana hasilnya? Catatan pendaratan, catatan logbook, catatan tangkapan, masa kapal 50 ton kalau dihitung dari ekspor kita sepersepuluhnya aja enggak dari angka ekspor laporan penangkapan ikan, kan tidak bisa seperti itu. Kalau kinerja saya dipertanyakan terus jelek, itu kapal asing jalan lagi. Saya ini sekarang dicecer kanan kiri untuk merilis 4 super pursain. 4 kapal super pursain, tahu ukurannya berapa? 1200 GT. Kalau saya izinkan itu satu WPP habis oleh 2 kapal saja. Pernah lihat super pursain yang ukuran 1200 GT kalian? Minta itu bisa masuk Indonesia karena hasil 1000 kapal mana? Nggak ada. Sampean tulis di laporan yang kecil, sepel-pel semua. Ini persoalan. Saya sangat mengerti persoalan Anda semua, tapi Anda juga harus belajar mengerti persoalan saya. Saya kerja cuma buat ide untuk kesenangan batin dan sini nih. Lihat ikan banyak ditangkap oleh orang kita sendiri, senang saya. Itu saja. Selebihnya yang menikmati keuntungan ya Anda semua. Ikannya banyak, bagi hasilnya buat saudara kan banyak. Tapi kalau ngatur susah, kalian tidak mau dibetulin, ya repot. Dan mereka pintunya dari mulai KST, dari mulai koma, dari mulai semua diketuk pintunya untuk masuk. Orang parpol. Kalau 200 saja super pursain masuk Indonesia mau apa sampean? Saya mau tanya. Itu yang harus dipikirkan. Jangan bilang sama saya mungkin tidak sama dengan logbook. Mengakui bahwa telah selama ini membuat laporan tidak benar itu lebih baik. Kalau Anda terus saja mungkin lah. Rapat sama pemilik kapal, tanya kapal kamu berapa dengan Menteri Keuangan? Mungkin 2. Masa kapal jawabnya mungkin 2. Pengusaha tanya kapalnya berapa? Di forum begini mungkin 2. Masuk akal nggak? Masa nggak bisa ngitung kapalnya aja berapa? Hal seperti inilah yang harus dibenarkan. Saya tidak suka kalau begini ngomong lagi mungkin tidak sama dengan logbook. Udah jelas tidak sama dan udah jelas logbooknya juga bohong. Itu persoalan kan. Saya tidak suka dikerjain, itu tidak suka karena saya kerja betul-betul sungguh-sungguh untuk negara, bukan untuk saya pribadi. Saya nyuruh Cantrang segera pindah. Tahun depan belum tentu menterinya mau urus ke WPP 718 atau WPP lainnya. Mau apa? 718 dulu siapa yang punya 718 orang Jawa? Tidak ada. Sebentar lagi menterinya ganti juga mungkin tidak ada lagi kapal Pantura bisa masuk ke 718. Mungkin lagi berubah lagi. Saya mencoba mengerti, tapi Anda juga harus mengerti saya. Kejujuran itu penting, laporan itu penting. Anda dapat 1000 ton, 2000 ton setahun juga saya
kilo pun kan dari saudara. Saya bikin laporan yang benar supaya saya juga bisa urusin yang lain-lainnya. Ya, alhamdulillah bahwa hasil pertemuan dari Ibu Menteri, nampaknya Ibu Menteri sangat responsif sekali terhadap kesulitan-kesulitan nakoda kapal, utamanya yang terkait dengan WPP, dan insya Allah nanti WPP itu akan diberikan sesuai dengan harapan para nakoda kapal motor, nakoda porsin, dan insya Allah akan diberikan dua WPP. Namun demikian, harapan beliaunya adalah perlu adanya suatu kejujuran dalam rangka untuk memberikan penjelasan perolehan pendapatan hasil daripada perikanan itu sendiri. Jadi tidak stagnan seperti yang dulu, harapannya dibeneri supaya ada suatu kejujuran, dan insya Allah apa yang disampaikan tadi dari nakoda kapal mengucapkan terima kasih atas follow up yang telah di follow up, yang telah akan di follow up oleh Menteri itu sendiri. Mengenai pertemuan kali ini, Menteri sangat komunikatif, sangat inspiratif, dan memang tentu akan kita tindak lanjuti selaku pemilik kapal. Tentu kita akan beretikat baik. Kalau misalkan sebelumnya dalam laporan LKWP belum baik, mungkin sekarang harus lebih baik. Mungkin belum 100%, tapi mungkin lebih baik 50% kan. Karena laporan LKWP itu mengacu pada logbook pendataan ikan di daerah-daerah, sehingga salah satu syarat untuk penerbitan LKWP adalah logbook. Lalu mengenai dengan asuransi, itu kita harus akui bahwasanya di sistem perikanan tangkap kita, ABK kita itu tidak tetap. Katakanlah dari 35 ABK per satu kapal, itu yang tetap kurang lebih 10-15. Lalu pertanyaannya, kalau kita kasih asuransi, bagaimana tanggung jawab ABK terhadap perusahaan yang sudah membayarkan premi? Ini yang sebenarnya menjadi titik diskusi dari para pemilik kapal itu sendiri. Sebenarnya kita nggak keberatan untuk memberikan asuransi, cuman harus lebih ada diskusi lebih terbuka lagi, sehingga tidak saling merugikan antara stakeholder dengan pemerintah. Terima kasih.